terakhir kan. Nah, pencarian terakhir lagi. Yang terakhir the beginning gitu ya Pak. Terima kasih. Sampai kita geser lagi ke Iqbal Sulaiman. Tepuk tangan dong untuk Iqbal. Well, ini karakter yang baru lagi nih untuk tantangan dengan gesture yang dilakukan di sini, bahasa juga yang dilakukan di sini. Apa menarik untuk lo tertarik untuk ada di project ini, Bang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Barwes, Pak Fandi dan semuanya udah mau kasih kesempatan Iqbal untuk memerankan salah satu tokoh karakter yang manusia juga gimana, setengah juga gimana gitu kan. Menjabarkan manusia atau menjabarkan sebuah tokoh yang secara harfiah dia manusia juga bukan, secara harfiah dia hantu pun juga bukan gitu. Tapi ada satu pesan yang tersirat dari tokoh Rahmat itu adalah tentang walaupun kita bermusuhan dalam keluarga sampai kita memiliki jarak yang jauh, tapi tetap namanya keluarga kita harus dekat satu sama lain walaupun ada jarak yang terbentang sejauh apapun itu, dia tetap keluarga kita. Ibu ya tetap ibu, bapak ya tetap bapak kita, kakak ya tetap kakak kita. Itu yang kita dapat dari karakter Rahmat. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Sekarang kita ke Mas Ferdi Sulaiman dan juga ke Mas Ramon sebagai tim Basarnas. Jadi kita pengen tahu eksplornya gimana dan risetnya siapa apa, karena kan ada bahasa-bahasa tertentu juga yang memang tidak boleh salah gitu ya. Memang orang-orang teman-teman penonton juga tahu nih, jadi ada istilah-istilah baru yang kita banyak belajar juga. Nah ini ngobrolnya gimana untuk karakter ini Mas Ferdi dan juga Mas Ramon. Silakan. Oke, kalau dari saya mungkin detail tentang Basarnas nanti Ramon aja yang jawab. Kalau saya mungkin lebih ke nerusin karakter yang Kang Bernard yang dulu yang 17 tahun yang lalu. Itu nggak tahu apakah teman-teman yang punya karakter yang dulu juga mengalami ini, adalah tanggung jawabnya kita, apakah kita masih ingat ya 17 tahun yang lalu karakternya seperti apa gitu kan. Memang punya tema yang berbeda film ini dengan yang film yang sebelumnya. Tapi yang menjadi titik terang buat saya adalah waktu Fandi bilang, dan ini menjadi fun fact ya, bahwa 17 tahun yang lalu itu sama dengan timeline yang di film, bahwa mereka ketemu lagi itu benar-benar 17 tahun kemudian. Jadi ada 17 tahun yang hilang yang tidak difilmkan, yang actually menjadi bridging buat karakter kita masing-masing, bahwa karakter kita nggak sama persis sama yang 17 tahun yang lalu. Ada 17 tahun yang mereka hidupi gitu ya, proses yang akhirnya menjadikan karakter Bernard, karakter Bagus, karakter Oji di 17 tahun yang sekarang gitu. Dan itu membantu banget untuk, terutama kekuatan film ini kan dari ikatan keluarga itu ya. Di sini jadi akhirnya, oh iya ya, Kang Bernard mungkin pada saat itu belum menikah, belum punya anak. Pada saat sekarang keluarga lebih berarti buat dia. Even di argumennya dengan Tito, dia punya anak juga. Kita sama-sama ayah nih di sini, nggak usah kompetitif di situ istilahnya gitu kan. Oke. Jadi itunya akhirnya membantu untuk masuk ke dalam karakter sekaligus masuk ke tema ceritanya gitu. Kalau soal tentang Basarnasnya sendiri dan teknikalnya saya serahkan kepada rekan saya Ramon Yutung. Mas Ferdi terima kasih. Mas Ramon boleh dibantu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo geng. Halo geng nih semua nih. Mungkin beberapa teman-teman mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Hello geng itu sebuah istilah panggil, sapaan bagi akrab, bagi teman-teman pendaki gunung gitu kan. Jadi biasanya itu hello geng gitu. Sebelumnya saya thank you banget untuk Pak Parwes, Pak Fandi, Nataya atas kepercayaannya gitu. Asal tahu aja fun fact-nya adalah memang saya ngefans sama film Pencarian Terakhir 2008. Wow. Gitu. Dan ketika 2008 ya sebagai anak ketika saya masih ranum dulu, ketika saya masih ranum, masih menjadi anak-anak mapala, itu menjadi tontonan wajib di setiap sekre ataupun base camp. Dan ketika sekarang 17 tahun kemudian menjadi baplang, bapak petualang. Bapak petualang. Ternyata saya terlibat, dipercaya untuk berada di semesta ini gitu kan, semesta film ini, jadi sebuah kebanggaan. Kalau saya bisa bilang bahwa
film ini izin nambahkan, nggak cuman mengajak kembali kita untuk mendaki gunung seperti yang sudah diutarakan Pak Parwes ya, bahwa ketika kita memasuki kawasan gunung kita harus menghormatinya gitu. Tapi film ini selain kita lebih memuliakan persahabatan, kekeluargaan, yang jelas saya izin menambahkan bahwa film ini juga mengajak penonton masyarakat Indonesia untuk lebih memuliakan alam raya, untuk lebih memberikan penghormatan kepada gunung-gunung yang kokoh berdiri gagah di sepanjang garis Nusantara gitu kan, dan juga memberikan apresiasi, memberikan doa yang terbaik kepada jiwa-jiwa yang terpilih memilih bersemayam di pelukan gunung. Terakhir saya ngerasa terhormat sekali untuk bisa sama Ferdi berdua bisa dipercaya untuk memerankan. Ini nggak cuma sekedar Basarnas teman-teman. Ini adalah Basarnas Special Group istilahnya, yang hanya terdiri dari 150 personel yang ada di Indonesia, dan 40 personel Basarnas Special Group ada di film ini, dan mereka bukan figuran tapi benar-benar Basarnas Special Group. Jadi saya bisa bilang bahwa terima kasih juga dari lubuk hati yang paling dalam ke Pak Parwes, Pak Fandi, dan Mbak Nataya. Film ini juga memberikan penghormatan untuk mereka-mereka yang tanpa pamrih mengerahkan jiwa raganya, teman-teman Basarnas, teman-teman potensi SAR, teman-teman relawan, mengerahkan jiwa dan raganya untuk terus mencari siapapun yang hilang di gunung gitu, kurang lebih Mas. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Ramon, terima kasih. Kita ke Bang Marini dan juga Pak Fuad. Ini kan juga tentang mitos, sudah ada juga mitos gunung dalam cerita balutannya gitu ya. Kita pengen tahu dari Pak Fuad dan juga Bang Marini bagaimana saat diajak untuk di proyek ini dan bagaimana observasinya untuk mitos-mitos di gunung ini, Pak? Silakan. Iya, saya bersyukur juga ya dapat peran Pak Adang. Sebetulnya untuk Bang Haji ya, karena memang dia jadi orang Sunda gitu, dan bahasanya harus memang fasih gitu. Iya. Jadi setidaknya setiap hari saya baca aja, walaupun nggak semua diambil tapi nggak apa-apa. Dan itu yang paling penting adalah ikut dalam persaudaraan, familiar itu, karena Kang Adang ini yang mengetahui alam tadi. Ya. Alam, keadaan situasi, bagaimana kejadian adanya kitapa itu, jadi hubungan juga dengan alam semesta itu, bahwa ada makhluk lain. Kalau kita di gunung itu, orang Sumatera bilang itu apa? Orang bunian gitu. Jadi itu kejadian dengan Kang Adang ini, di mana Rohmat anaknya itu hilang. Jadi kekhawatiran terhadap para pendaki gunung kemarin di sini adalah Tito sendiri yang mencari, terus pencarian, sehingga yang tegang itu Kang Adang. Ya, jadi tapi berdoa, kemudian bagaimana Tito memasuki palung itu yang luar biasa. Jadi ya setidaknya baik di dalam syuting Kang Adang harus bisa menyesuaikan, adaptasi dengan pemain semuanya, dan saya bersyukur suasana situasi syuting yang familiar gitu. Yes. Suatu luar biasa. Ya saya kira begitu. Jadi hubungan itu dengan alam, dengan manusia, kemudian dengan para pecinta pendaki gunung, adik-adik itu juga Kang Adang mengetahui keadaan gunung Sarangan itu gitu. Okay. Saya kira ini juga menjadi perhatian kepada para pecinta ya, terlebih dahulu ya harus nonton film ini gitu. Nah itu dia, mudah-mudahan. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak. Baru ini silakan, boleh ya, boleh pinjam Askia, boleh pinjam mikrofonnya. Iya silakan, kalau baru ini bagaimana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Saya belum. Saya mau berterima kasih juga kepada Pak Parwes, Pak Fandi, Kak Nataya telah dipercaya bermain di film ini. Sungguh ini sangat menyenangkan dan membahagiakan buat saya pribadi, terlibat di bersama para aktor-aktor yang mahir naik gunung. Mampu bertahan dalam cuaca yang ekstrim itu saya luar biasa sih.
Ya, saya senang banget. Ini pertama kali naik gunung yang agak lumayan naik ya. Kalau sebelumnya. Oh, enggak, maksud saya lokasi saya loh. Oh iya, beneran di gunung nih ya sekarang ya. Oke. Ini di gunung dan apa ya? Banyak hal yang kemudian saya sebagai pribadi dan saya sebagai Saidah itu dapatkan dalam proses yang pencarian terakhir ini. Bagaimana kita selalu niscaya itu selalu berdampingan dengan apapun, sesuatu yang real, tidak real, kasat mata atau tidak kasat mata, bahwa kita tidak berdiri sendiri, bahwa kita itu semesta ini selalu memberikan sebab akibat, timbal balik, bahkan keyakinan, rasa percaya, bahwa saya merasakan bahwa gunung, para pendaki atau apapun yang berbau alam itu menawarkan rasa yakin dan harapan yang begitu besar dalam hal apapun, termasuk dalam film ini. Jadi sangat relate ketika membicarakan kehilangan, ketika membicarakan harapan, itu berlatar belakang gunung gitu loh, pendakian gitu loh. Di situ memang sangat apa ya, sangat berkesan bagi saya ketika teman-teman pada bilang tujuan naik gunung itu bukan puncak tapi pulang. Yes, ini. Terima kasih Pak Rito ini. Terakhir kita juga punya Om Engki Family. Yes, tepuk tangan untuk kita Pak yang luar biasanya aura mistis yang diberikan berasa banget sampai ke teman-teman di sini. Setiap kemunculannya teman-teman langsung hi gitu takut. Nah, Om Engki gimana membangun aura mistis sepanjang film sehingga setiap kemunculan itu magis untuk teman-teman penonton? Sebetulnya, halo. Sebetulnya peran ini yang salah satu peran yang paling sulit, karena kalau yang lain kan jadi bapak banyak contohnya ya. Ya. Nah gue jadi malu gitu, contohnya apa gitu. Siapa contohnya? Ya dari tantangan ini saya mencari perwujudan Kitapa itu dengan mencoba menyatukan diri dengan aura lingkungan alam. Jadi saya juga harus menjaga ekspresi supaya tidak seperti manusia. Melupakan kegantengan saya. Yes, tentunya. Boleh dong Gayer? Boleh banget. Ya kira-kira seperti itu ya. Beda. Jadi menariknya banyak mengeksplor dan juga mencoba hal baru lagi di sini ya Maggie ya. Ya. Kita apa ya? Ya akhirnya dengan sebuah semacam perenungan di